Memang saya terus terang terpaksa harus mengatakan bahwa kawan-kawan saya di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya, dan mereka menerapkan anti deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi, kedelai, coklat, kopi dan kayu. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari atau rapeseed yang merupakan produk-produk mereka? Kan berarti ada double standard nih, gitu ya. Termasuk juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apa yang dimaksud dengan deforestasi? Atau misalnya contoh yang lain, kaitannya dengan gambut. Eropa itu sampai sekarang masih panen gambut untuk dibakar lagi. Kita mau menanam sawit di tanah gambut dipermasalahkan. Jadi menurut saya teman-teman saya di sana masih sedang ya politiknya sedang berjalan dengan agak membingungkan gitu karena mereka sendiri sedang mencari bentuk. Dan misalnya katakanlah tahun 2011-2012 Indonesia sudah punya namanya SVLK, flag untuk kayu. Ya. Dan itu bekerja sama, Indonesia dengan Eropa bekerja sama menjamin legalitas sekaligus keberlanjutan dari HTI. Betul-betul dengan sertifikat itu. Tapi setelah kita berhasil mengikuti, setelah kita lakukan semua due diligence yang dia mau, dianya sendiri yang tidak sungguh-sungguh. Dia masih menerima kayu-kayu yang tidak bersertifikat dari negara lain. Kan itu menurut saya sesuatu yang sangat disayangkan lah dari sisi kita ya kepada mitra dagang kita seperti Eropa. Jadi di sisi lain tadi bahwa sawit itu secara substantif nggak bisa diganti. Ya, dia bisa mau pakai soybean, kedelai, tapi tetap saja tidak akan tergantikan. Nanti croissantnya Perancis itu nggak akan se-crunchy itu kalau dipakai minyak yang lain. Jadi susah buat mereka mencari pengganti. Oke, ini menarik ya kita bicara terkait tadi Anda singgung terkait SVLK begitu ya, Pak Bayu, yang pada juga kayu kita memiliki sertifikasi demikian. Yeah. Apakah memang untuk SVLK ini juga nantinya bisa untuk melawan terkait undang-undang deforestasi ini? Sangat bisa kalau Eropanya konsisten. Menurut saya tinggal masalah Eropanya. Kita sudah ikuti semuanya. Tapi Eropanya yang kemudian ya masih mendua, dia mau nerima SVLK dari Indonesia dan itu susah loh dapat SVLK itu. Gantungan kunci yang cuma segede gini dari Bali misalnya ukiran itu harus dapat SVLK. Bayangkan susahnya. Tapi dia nerima gelondongan dari negara lain yang tidak punya sertifikat seperti itu dengan perlakuan sama. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi menurut saya critical point-nya adalah undang-undang ini sudah diterapkan oleh mereka dan ini bagian dari proses politik yang ada di Eropa karena banyak sekarang partai hijau yang mempengaruhi parlemen. Kita harus menghadapinya, di bagian dari kedaulatan mereka. Sekarang masih ada waktu kira-kira 2-2,5 tahun untuk bisa melakukan penyesuaian di dalam rantai pasok kita. Di sisi lain kita juga menginginkan bahwa kita tuh menjaga hutan kita. Jadi ini saatnya juga memang tetap kita harus melakukan pembenahan di sawit, di kopi, di kakao semuanya agar tanaman-tanaman itu atau industri itu benar-benar menjadi sustainable karena kita ingin, bukan karena masalah Eropanya. Eropa cuma 10%. Tapi kita sendiri memang ingin industri-industri andalan itu sustainable. Jadi pembenahan yang dilakukan di Indonesia, penataan yang kita lakukan itu adalah karena niat kita sendiri, walaupun tentunya momennya mungkin bersamaan dengan undang-undang ini. Jadi saya kira kita hadapi dengan biasa-biasa saja lah undang-undang ini. Tetap protes tetap dilakukan, lakukan jalur WTO, kalau perlu tuntut ke pengadilan, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama negara yang menjunjung hukum. Kita lihat dan minta pada Eropa untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sampai sekarang masih belum jelas. Oke, berarti Anda dinaikkan begitu masalah ini ke WTO, sebetulnya Indonesia memiliki optimisme tersendiri begitu untuk menang. Tidak seperti kalau kita perhatikan di WTO nikel kita kalah begitu ya Pak. Untuk masalah ini sebetulnya lebih optimis begitu untuk menang. Iya, kalau di WTO itu enaknya menang kalah itu biasa aja. Jadi kemarin kita dikatakan kalah begitu dan kemudian pemerintah mengambil langkah merubah larangan menjadi tarif yang sekian tinggi, itu juga boleh. Jadi menurut saya sih ini bagian dari sebuah proses ya di dunia bahwa
negara-negara seperti Indonesia dan juga negara-negara lain itu mulai memiliki rasa percaya diri untuk memperjuangkan nasibnya. Dan mereka sudah $50.000 income per kapitanya, kita masih $5.000. Masa kita nggak boleh menjadi lebih kaya dan sejahtera? Jadi itu yang harus kita bawakan. Tetapi kita tetap melakukannya dengan cara beradab, cara yang menghormati hukum internasional sebagai bagian dari multilateralisme yang kita ada di dalamnya. Sebagai warga dunia, ini ada lagi yang baru, ya kita hadapi. Oke, jadi memang sudah ada langkah nyatanya begitu ya. Ini terkait pembenahan yang tadi Anda bahas begitu ya. Sebetulnya Indonesia untuk undang-undang yang mengarah pada deforestasi ini sudah melakukan pembenahan dan upaya konkret apa, Pak Bayu, selama ini? Contohnya yang saya ambil gampang, yang paling jelas itu adalah sawit. Sejak tahun 2011 loh, sudah lebih dari 10 tahun, hampir 12 tahun, kita melarang ya, pembukaan lahan dengan cara membuka hutan, bahkan kita melarang perizinan-perizinan baru, melakukan moratorium atas izin-izin kebun baru. Itu sudah larang dan itu sangat tegas dan itu diakui oleh Bank Dunia, oleh yang lain. Indonesia telah melakukan itu. Itu satu. Dua, kita menerapkan ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yang terlepas dari berbagai masalahnya, itu sebuah inisiatif yang tidak banyak negara lain melakukan itu. Tiga, tadi, flag. SWLK untuk kayu, dan ini sangat bisa diterapkan di sawit atau komoditi lain sepanjang Eropanya juga ngasih komitmen yang sama, ya jangan hanya dari sisi Indonesia, ya mereka juga gitu. Jadi sebenarnya kayaknya lebih banyak kita deh yang berbuat daripada Eropanya. Mereka cuma bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi mereka sendiri ternyata tidak konsisten dengan dirinya. Oke, ini juga yang bisa menjadi bargaining power begitu ya buat kita di mata Eropa nanti. Nah sebetulnya Pak Bayu, andai kita melihat dari kacamata pebisnisnya ataupun para pelaku usaha di bidang sawit ya, ini di kondisi yang tentunya saat ini sedang gaduh begitu ya terkait undang-undang deforestasi ini, harus seperti apa ataupun ada antisipasi apa yang kiranya juga bisa dilakukan oleh para pelaku usaha? Ya, pada waktu yang lalu kita menghadapi masalah dengan, katakanlah di sawit ya, kita menghadapi masalah dengan masalah kesehatan. Setelah itu masalah emisi karbon. Setelah itu masalah biodiversitas. Sekarang masalah deforestasi ya. Jadi sebenarnya orang sawit itu udah kenyang dengan menghadapi berbagai macam hambatan itu. Saking unggulnya sawit sehingga mereka semua berusaha melakukan langkah-langkah untuk melakukan katakanlah menghambat kemampuan dan daya saing kita. Jadi saya pikir para pengusaha, petani, pabrikan, mereka sudah punya cara dan sudah bisa mengantisipasi ini. Kita sudah punya traceability mechanism sampai ke pabrik. Karena udah bisa ditelusuri itu. Dari produk ini sampai pabrik mana di penghasilnya, itu udah ada. Nah, tinggal selangkah lagi dari pabrik ke kebun. Ini perlu kita bangun. Jadi, dan itu baik saja, bukan hanya untuk ini, tapi untuk kepentingan kita juga gitu. Jadi menurut saya sangat percaya pengusaha sawit kita akan melakukan adjustment. Tapi ya jangan berhenti bahwa kita harus terus mempertanyakan undang-undang sepihak ini. Dan tadi mendapatkan klarifikasi dari berbagai hal yang masih penuh dengan tanda tanya tadi. Oke, baik. Melihat dari adjustment yang akan dilakukan, sebetulnya apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? Apalagi apakah Anda juga melihat terkait adanya kondisi seperti ini, ekspor kita terhadap sawit juga akan menurun secara persentase, Pak Bayu? Ya bisa saja naik turun dari ekspor kan biasa ya. Tapi di sisi lain kan kita saat ini justru sedang menghadapi situasi yang sampai disebut krisis karena ada perang di Eropa dan Ukraina Rusia itu produsen salah satu pesaing dari minyak sawit yaitu rapeseed dan bunga matahari. Jadi pasokan minyak nabati di dunia justru sedang menurun. Jadi kalau Eropa mau mengurangi, banyak nih pasar lain yang akan segera mengambil bagian yang mau kita alokasikan ke sana karena mereka tidak sedang kesulitan menghadapi situasi minyak nabati untuk rapeseed dan bunga matahari itu. Jadi paling tidak dalam 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan saya sih tidak khawatir dengan market ini. Saya justru yang perlu kita pikirkan bersama-sama, kalau produksi kita naik terus, nah itu yang nanti kita harus pikirkan mau kemana. Ditambah lagi juga ada Cina yang sudah sekarang juga masuk ke green, ya. India juga sudah mau melangkah ke sana. Jadi ya
proses pembenahan harus terus tetap dilakukan. Tapi kalau dalam sisi market, menurut saya tidak nggak perlu khawatir. Oke.